masa Jakarta, dan pukul 2:30 masa Malaysia. Kalau dengan Malaysia kita beda sejam, Malaysia lebih awal. Kalau dengan Bangkok atau Thailand kita sama. Sebenarnya Malaysia dengan Indonesia sama waktunya awal-awalnya, tapi kemudian Tun Mahathir pada masa Perdana Menteri periode pertama beliau merubah GMT itu jadi Malaysia dimajukan 1 jam oleh beliau. Pada dasarnya sama awal-awalnya. Jadi Malaysia ini sekarang waktunya sama dengan Makassar ya, yang di Indonesia bagian tengah. Oke, tanpa membuang masa lagi, kita persilahkan senior lecturers, researchers, dan juga popular lecturer from Unisham, Kedah, Malaysia bahagian utara. Beliau ini sebagaimana sudah saya kata, lahir dan besar sekolah dalam macam SMA dulu di Thailand, kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Antarbangsa, dan kemudian PhD beliau akan dijelaskan di kampus sendiri di Unisham. Dan beliau ini kapan-kapan kita bicara tentang Thailand pun beliau bisa juga jadi speaker karena memang beliau orang Thailand. Tapi jangan heran kalau mirip orang Tangerang karena kita ini orang Melayu. Jadi macam lebih kurang macam itu aja lah. Okay, Anne, time is yours just now, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada share slide. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Okay, pertama kali terima kasih kepada MC Mr. Syameh dan juga Profesor Maria Pak Rizal. Saya panggil Pak Rizal. Okay. Dan juga kepada kita satu-satu sebab ada kawan Dr. Nur Hayati daripada Indonesia sama dosen ya, non Malaysia community. Yeah. And then dosen daripada Sebang, dosen daripada Universiti Islam Riau. Ada Riau ya. Masuk sebagai kita punya student, PhD student. Riau. And then Dr. Marwan daripada Thailand. Dr. Marwan main. Dr. Haji Bos daripada Thailand juga, insyaAllah. Dan juga tak tertinggal kepada Indri daripada Universiti baru ya. Saya tak ingat, tapi UR lah. Dia kalau selalu datang, selalu tengok universiti, kemungkinan kita ingat di hati kot. Cuma mula-mula ni kita mungkin tak panggil familiar dengan universiti. Sama ya, dengan Unisham pun sama. Kemungkinan kalau kita lagi mari. Okey, saya tak melewatkan masa. Ada juga student-student saya dan student daripada Kawal Indonesia, most welcome lah. Selamat datang. Okay. Sepatutnya saya macam panggil parachute ni, payung terjun. Semalam baru Pak Reza bagi saya kata okey tak apa saya sanggup. Okey, saya terimalah. Iaitu kena tambah fintech sebab saya bukan bidang engineering. Dia bagi engineering so tak tahu langsung bidang engineering. So saya ingat fintech adalah satu teknologi yang gabung di antara kewangan dan engineering. Okey. Tajuk senang-senang, fintech, masa depan dan challenging in Malaysia. Pendek-pendek. Okey, pertama kali kita tengok fintech ni sejak tahun 15 lagi. Kemungkinan kita baru tahu apabila tahun 20 atau ke belakang ini. Padahal fintech ni adalah startup dia lama, tahun 15, sekarang ni 22, so 17 tahun yang lepas. Sebab tu kita tak heranlah kalau satu company daripada China yang dinama Alibaba yang dipanggil tubuh orang yang bukan keilmuan sangat. Dia habis bahasa English sebagai teacher daripada satu universiti, and then dia pergi kawan dengan satu Mak Saleh ataupun orang Amerika Syarikat. Dan dia ada fikir nak buat fintech ataupun kita dinamakan Alibaba, iaitu Jack Ma. Pernah dengar Jack Ma?
Orang mungkin orang biasa, tapi kerana ada bukan dia buat teknologi, tapi orang lain tadi dia hanya bukan minda, dia seorang guru English, bahasa Inggeris. Dan orang buat agent ni sebab tu penting fintech ni financial technology. Tu okey. Untuk memudahkan pengguna, sebab kita ni pengguna, pelabur, membuat bayaran dan juga mendapat pinjaman secara online, kita panggil. Okey. Bagi panggil tahun 2000 kebelakangan ini, fintech amat menarik kerana mereka membesar dengan peranti mudah alih. Mudah alih. Panggil sekarang ni kemungkinan kita panggil smartphone lah. Dan ingin melakukan transaksi kewangan dengan cara yang sama, mereka berkongsi gambar atau memohon pekerjaan dan sebagainya. Sekarang ni banyak orang rumah kita pakai Shopee, tapi tak sedar Shopee itu apa. Shopee adalah satu panggil platform daripada fintech. Perspektif inilah yang membolehkan fintech berkembang. Okay. Kita tengok sebenarnya apakah kelebihan fintech untuk kegunaan macam kita ni. Kita ni. Okey, kita tak pergi kepada player, lagi kita tunjuk player. Macam kita ni apa dapat manfaat daripada fintech? Okey. Kita tengok sikit sebanyak tentang nampak kemudahan pembayaran digital, pembelajaran pengguna lebih mudah, cepat dan selamat. Sekarang ni selamat. Saya pernah beli panggil kita punya overhead projector daripada China, tapi makan masa lama sikit, sebulan. Tapi at least selamat sampai. Masya Allah, dia tak ingat tak sampai dah. Kita ada tracking panggil punya ni, kita tengok okey, oh sampai juga. Walaupun harga RM200 lebih-lebih, lebih-lebih ya, tapi sampai. Gitunya kata kena ada etik dalam bisnesnya. Okey. Sebab tu perma fintech seperti Square, Alibaba tadi membantu SME dengan memudahkan. Saya ni bidang SME ataupun koperasi. Sebab tu saya ada apa-apa saya tunjuk di SME. Dagang memudahkan. Sebab ini adalah panggil grassroots. Kemungkinan kita di Patani ataupun Selatan Tai ni, sebab kita punya kerajaan berbeza dengan panggil kita punya kepercayaan. So kita tak dapat naik kepada atas, so kita pakai grassroots sebagai kita kumpul dana daripada penduduk kita ni buat koperasi. Sekarang ni alhamdulillah koperasi lebih kurang ada 35 koperasi, yang terbesar lebih kurang 5 koperasi yang masih taraf koperasi, tapi panggil avenue dia ataupun aset dia taraf dengan bank. Okay, alhamdulillah. Ini kubur di antaranya orang-orang yang kebanyakan orang Muslim Selatan Tai lah. Okay. Aplikasi pembayaran seperti Venmo menyediakan perkhidmatan free digital wallet. Sekarang ni kita pakai e-wallet. Banyak buat e-wallet. Kita tak sedar, kita tak ada. Dulu kita ada wallet yang besar-besar, takut poket. Sekarang ni tak boleh pakai kad satu pin pun cukup. Ataupun ada yang smartphone pun cukup. Kita bayar macam tu, dia hutang dia tu. Tapi duit cepat habis sikit lah, sebab tak sedar. Ataupun platform seperti Apple Pay dan Bitcoin telah menginovasikan keadaan pembayaran gaji bekerja bagi mereka yang selalu menghantar wang keluar negara pula, macam saya ni lah. Saya selalu hantar duit kepada keluarga saya kat Thailand contoh. Jadi juga sebab ibu bapa saya masih hidup lagi. Boleh gunakan TransferWise untuk menjimatkan yuran pemindahan wang antarabangsa. Kalau kita pakai panggil credit union tu agak mahal sikit bayaran dia. Credit union panggil yang panggil euro punya credit union tu. Okay. And then keuangan digital peer to peer dan crowdfunding. Yang kita banyak pakai crowdfunding untuk kegunaan kebajikan, masyarakat, kegunaan keagamaan, crowdfunding. Kalau kita sedekah lah, sekarang ni kita pakai panggil kita punya barcode ataupun QR code dia, tu senang. Okay. Peer to peer adalah model perniagaan yang merangkumi pelbagai produk
dan perkhidmatan seperti sewa rumah, perkhidmatan pembersihan dan apa-apa lagi di dunia ini yang telah kita panggil utilize. Terma ataupun company-company startup fintech telah memudahkan pinjaman di dalam internet, membolehkan anda untuk mendapatkan dana tanpa bantuan bank-bank besar secara tradisional. Jadi kita alhamdulillah kita boleh panggil elak daripada panggil bank yang beramal dengan riba lah. Okay, sebab sekarang ni kita ada Islamic fintech. Saya nak tapi portion dia sangat kecil di Malaysia. Okay. Dan crowdfunding ni sebagai pelaburan dalam platform crowdfunding seperti Indiegogo, Kickstarter, GoFundMe dan sebagainya lah. Daripada permai video dan jaket berbagai guna perniagaan kecil pun boleh juga. Dan usahawan kini boleh berpaling kepada orang awam untuk bantuan kewangan. Masya Allah. Kalau dulu kita kena buat bangunan besar-besar, kita kena sewa kedai. Sekarang ni tak payah. Kita duduk kat rumah pun kita boleh buat kedai sendiri. Okay. Di Malaysia, Sekolah Fund adalah platform digital untuk membantu biayai pelajar di institusi pendidikan tinggi. Seperti kami inilah. Pelajar yang tidak memenuhi kriteria untuk beasiswa, kita panggil PTPTN, yang panggil pihak panggil pinjaman kepada pelajar, ataupun pinjaman bank memilih inisiatif ini untuk melansaikan yuran universiti mereka. Sekolah Fund menyimpan butiran akademik pelajar untuk bacaan orang awam dan agensi yang akan mengumpul dana kewangan yang mencukupi. Okay, kita tengok sikit di segi pelaburan digital ataupun robo-advisor low cost trading platform. Robo-advisor akan bertanya beberapa soalan dan kemudian menggunakan algoritma untuk tampil dengan plan pelaburan terbaik untuk mereka. Sekarang ni kalau dulu kita kena tengok di panggil bursa ataupun Malaysia Bursa, platform-platform ada papan-papan yang ada panggil pelaburan saham-saham. Sekarang ni tak payah kita masuk indeks selalu. Indeks atau dana dagangan bursa. Masya Allah. Okay. Saya tak banyak kat sini. Lagi masa depan fintech. Ini penting. Future masa depan fintech. Institusi perbankan boleh memberi perkhidmatan yang lebih baik jika mereka menerima fintech dengan minda terbuka. Sebab tu pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar dari Harja Universiti pun boleh juga kita menekankan budak panggil untuk IT ni biar dia faham untuk nak buat program atau programmer sebagai kita buat platform biar banyak lagi. Sebab tu percayalah bukan sahaja institusi perbankan yang akan menggunakan fintech, malah syarikat-syarikat besar daripada institusi hartanah dan juga perkawanan juga akan mula melabur di dalam firma fintech. Okey, kita tengok sikit banyak fact and figure, kita panggil fintech report and figures. Ini kemungkinan figure lama sikit. Saya ada figure baru tapi tak sempat nak masuk. Okey, kita tengok portion. Ni presenting oleh Venture Comprehensive daripada tahun 2019 sebelum COVID. List of fintech startup player in Malaysia. Ini adalah player-player dia. Player-player daripada AI, Infos, tapi tak banyak Infos. Kita tengok di segi Islamic fintech. Islamic fintech pun tak banyak lagi, just 3.9%. Jadi sikit. Jadi sikit. Well, di segi hartanah pun tak banyak. 3.9 juga, blockchain besar sikit 4. Remittance 5.4. Retake ni regulator ataupun kerajaan lah, daripada kerajaan dia pakai besar sikit 5.4. P2P atau peer-to-peer 5.4. Yang besar apa? Yang besar kita tengok ni e-wallet. E-wallet besar sampai 14% daripada portion ni. Payment yang kita panggil kat sini kita ada macam touch and go. Contohlah saya selalu pakai touch and go. Kita panggil payment.
Kripto pun tak besar, insurtech pun banyak juga pakai di segi insurance atau kita panggil bahasa Melayu kemungkinan kita panggil apa dah saya Islamic insurance kita panggil apa dah? Lupa Oh, saya. takaful. Takaful. Masya Allah, lupa sebab dengan orang pandai-pandai ni, lupa saya. Okay, crowding funding ni alhamdulillah kita ada syarikat di Malaysia ada buat funding untuk biaya saudara-saudara yang dapat kemalangan di luar negara seperti Syria dan sebagainya. Okey. Kita tengok gambaran kita kalau tengok logo ini kena kita ini dah fintech. Banyak logo yang kita tak tahu. Contoh logo-logo ni adalah yang kita panggil Malaysia State of Fintech tahun 2019. Kemungkinan sekarang ni dah lebih banyak kot. Okey, ni logo-logo yang kita ada di Malaysia yang kita panggil bersama dengan fintech. Fintech ni yang mari panggil mari himpun di antara mereka ni buat bisnes sendiri pula. Tu panggil peer to peer tu. Okey. Okey, saya tak nak banyak sini, cuma saya nak ke sini kita tengok huraian sikit. Okey. Huraian sikit. Okey, kita nak diagram ke atas tadi. Okey, kalau kita nak sikit fintech industry in Malaysia, through this diagram you can identify the current players yang sekarang ini in the market in just one glance, satu glance. For example, from brief glance one can see this that the wallet and payment. Wallet tu sebagai tempat kita simpan duit, payment tu kita ada bayar lah. Penerima lah. Okey. Ataupun kita panggil personal finance. Okey. Next kita pergi kepada banking. Banking banyak. Through the world, one of the big fintech vertical being disrupt the most has been the banking industry. Yang impact kepada banking industry. Sebab banking industry kalau kat Thailand dia tak pakai branch tapi dia pakai 7-Eleven. Kat situ boleh kita nak urusan banking. Kita tahu kat situ. Okey, kalau siapa kena kita panggil di Malaysia dia ambil alih daripada Tesco. Dia ada Lotus kan ni. Lotus nama bahasa Inggeris, nama bahasa Melayu adalah bunga teratai. Jadi pengasas dia adalah Buddha pada Cina, iaitu nama Tanin Chirawanun. Tanin Chirawanun tu bunga. So dia pakai logo Lotus. Tapi Malaysia ni dia tak pakai Lotus, dia takut Lotus ni simbol daripada Buddha. Tapi kalau di China, mainland China tu panggil hypermarket dia pakai Lotus warna yang pink macam bunga teratai. Itu dia pakai 7-Eleven di Thailand. Semua lebih kurang 12 cawangan sebagai cawangan bank yang dia ada kat situ. Masya Allah. Sebab tu banking dia sangat panggil terkesan lah. Sekarang ni ada kita panggil digital banking ataupun kita panggil internet banking, personal finance, mobile banking, alternative credit rating. Kita panggil dalam ni boleh baca kat sini. Jadi kita tengok kat sini value dia sangat tinggi. Hingga sampai 1.5 bilion US dollar tinggi. Okey. Real value 1.7 billion and ni boleh kita tengok daripada min.com acquired for 170 billion US dollar. Okey. Statistik kita boleh refer kepada internet lah. Okey. Insurtech ataupun kita panggil takaful yang kita pakai tech sekarang ni, takaful ataupun insurans dia berguna. Ini adalah figure daripada Bank Negara Malaysia. BNM ni Bank Negara Malaysia. Insurance has remained much the same for many years and due to risk averse culture, sebab sekarang ni susah kalau kita nak tengok, kalau kita pergi pungut duit kat rumah macam zaman dulu ada ejen insurans pergi pungut duit lah. Sekarang ni tak payah. Kita panggil fintech ataupun pakai masuk payment di segi pakai digital lah. Okey. Bagi masa saya berapa minit. Saya kalau cakap lama tu lah. Rahman.
Okey, masih 10 minit, 15 menit okey lagi. Okey. Kita lagi pada payment, cara bayaran pula yang kita panggil e-payment, e-wallet, P2P atau peer-to-peer money transfer. Yang ni tak melalui bank ni. Yang ni bank tak akan dapat fees ataupun tak akan dapat kita panggil apa, yuran. Kalau dulu kemungkinan bank dia dapat 10%. Tapi apabila peer-to-peer ni keuntungan balik kepada customer ataupun orang awam macam kita ni. And cashback merchants yang kita panggil pedagang yang cashback. Okay. Okay. And then regulator tax. Regulatory technology yang kerajaan kemungkinan Indonesia dah pakai kot. Malaysia pakai panggil kerajaan dah pakai. That refers to the technology solution that streamline and improve regulatory process. Dulu susah regulatory process. Sekarang ni senang. Sebab tu kalau kita pergi nak ambil surat panggil sumpah ke Alustar, ke Kedah ni, kat Malaysia ni, dia tak nak bayar cash. Dia suruh kita pakai kad. So orang kampung yang datang, padahal bayar sikit tapi cash. Tapi pakai kad. Panggil debit card. Dia pakai debit card. Kalau pergi nak ambil surat sumpah. Surat sumpah hanya RM4. Berapa rupiah dah RM4. Tapi kita kena pakai digital. Dengan tak langsung, satu kali saya pergi, pengalaman saya, ada orang tua daripada kampung, dia minta tolong, so kita gunalah. Tu panggil, sebab orang kampung dia tak ada. Sebab tu sekarang ni, tak boleh tidak, kita nak avoid, nak lari daripada fintech. Okay, sebab tu fintech sebagai muamalat harian kita sekarang ni. Okay, siapa kata, tak apa, nak pakai cash, jangan sekarang ni. Sebab tu Tun Dr. Mahathir dia selalu buat polisi dia panggil cashless community ataupun masyarakat tak pakai guna cash. Sebab cash adalah kertas yang panggil dicipta oleh kerajaan menggantikan wang komoditi ataupun kita panggil emas. So sama ya dengan currency ataupun kita panggil dengan digital money ni sama. Okey, tak ada beza. Okey. Akhir sekali cross border, masya-Allah. Yang ni kita panggil cross border ni di antara international lah. Okay. There are existing solution in the cross border space. There still are pain points that have yet to be relieved totally. Tak kesemua pun ada dah percentage dia. Customer are subjected to high exchange rate when purchasing foreign currency. At money charges, money charges. Ni ada charge. Sebab tu saya tengok kemungkinan jadi order baru ataupun new order di segi panggil currency apabila cetusan peperangan di antara Rusia dengan Ukraine sekarang ni, kemungkinan dolar tak akan keras macam dulu. Sebab apabila Putin dia tukar BRICS punya kumpulan BRICS, BRICS ni apa break? Kemungkinan break B apa B? Bisnis. Break Brazil. Brazil. A Rusia, I Indonesia, I tanya dia ada 5. India. India, and then China, China. Dia panggil BRICS. Kata 5 negara ni akan tukar kedudukan currency. Sebab tu kita kemungkinan kita tak concern dengan peperangan ataupun krisis di antara Rusia Ukraine, tapi China bagi tahu kita dia akan jadi satu order, bukan new world order tapi fair world order, iaitu biar keadilan. Saya ada unsur-unsur Islam ada kat situ. Sekarang ni tak ada keadilan. Ikut Amerika nak buat, nak kata macam mana, dolar dia macam mana, dia nak cetak duit pun dia tak payah ambil emas untuk buat jaminan kan, untuk tapi itu dah satu hari dia akan jadi masalah sebab dia akan ada deflation tinggi. Sebab dia hanya assume. Tapi Rusia dia ada emas untuk ganti currency dia, itu adalah sebenarnya kalau inflasi ataupun kita panggil apa, rating inflasi dia tak akan tinggi sangat sebab dia ada emas yang menjadi jaminnya currency
Itu kita boleh bincang satu kelas lagi lah, insya-Allah. Tentang akuntansi. Okey. Kita tengok isu di Malaysia, fintech current issue sikit lah. Okay, Malaysia need to boost talent pool in tech field to drive Islamic fintech. Sebab kecil sangat portion tadi. Okay. Say Macrolip CEO, kita tengok sini, saya ambil berita daripada Oktober 26. Malaysia need to improve on the technology side in order to drive Islamic financial technology ataupun Islamic fintechs. Say Macrolip founder and chief executive officer Tengku Daniel Nasaifuddin Muzaffar. Why there is enough talent pool? Tengok ada. Kita kena balance di antara orang yang buat teknologi dengan orang modal tu. Why there is enough talent pool in the fintech industry in terms of syariah knowledge. Kat situ ada cukup kita punya ilmu syariah, tapi kita tak pandai nak adapt. Adab ni guna pakai tu. Kita pandai tak. Orang tahu di Malaysia, alhamdulillah, di Indonesia sendiri banyak, tapi tak ada adab. Sebab tu Indonesia punya polisi integriti di antara duniawi dengan syariah tu. Okay. It is still lacking in the technology tech field, he said. Okay. Sebab tu peluang kepada pelajar-pelajar yang ada kat sini pun boleh ambil. We have got a lot of people coming out from Islamic University who knows a lot about Syariah. What is lacking in talent is so the tech side. Dia tak balance. Orang tech ni sikit sangat, orang Syariah ni banyak. Sebab tu tak banyak sangat di portion kita panggil Islamic tech, fintech. Okay, sekali saya rasa dah lebih lah kot. Wallahualam lah. Maaf. Okey, revolusi fintech mempunyai kesan yang positif ke atas pasaran kerja dan sektor kewangan. Negara dari segi pembukaan firma ataupun company, firm dan pencarian bakat baru di dalam industri yang berkembang pesat. Ini penerimaan manfaat terbesar adalah pelanggan perkhidmatan kewangan dan kemudahan mereka mendapat produk yang lebih baik dengan harga yang berpatutan. Saya alhamdulillah kemungkinan Allah Taala beri hidayat kepada Putin kot. Apabila dia boleh sekat panggil gas hantar kepada Jerman ataupun Europe, dia cakap nak mari buat perdagangan di segi panggil bahan bakar kepada negara-negara lain. Jadi kita boleh panggil consume. Seperti Indonesia dapat beli kapal perang, alat-alat perang daripada Rusia dengan harga sepatutan. Bukan Amerika, Masya Allah, bayar mahal. Saya tahniah kepada kerajaan Indonesia yang banyak canggih di segi ketenteraan. Itu adalah panggil kita kena guna otak. Kita nak baik siapa, kita kena fikir. Mereka ni panggil ambil kesempatan ataupun nak tolong kita. Wallahualam. Minta maaf saya guna mungkin bahasa Melayu tadi kot. Wallahualam. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Ada pertanyaan boleh tanya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kepada second speaker and the song, you can to welcoming Ramadan with Thailand language sikit lah, biar mereka tahu Thailand macam mana. Okey. Kita pakai bahasa lah, bahasa tengah tu. Bahasa dia Thailand pun ada banyak dialek. Okey. Suksan bulan Ramadan. Wahai Allah, hai rizki, hai rahmat, hai ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการและให้อัลลอฮ์ตอบรับการถือศีลอดของเราศีลอดtu mana kata puasa. Tอบรับtu terima. Dia Allah tu terima pahala puasa kita. Wallahu a'lam. Amin. Ini okey, Swadikap. Swadikap. Okey, kawan-kawan semua, tadi sebuah presentasi yang menarik dari Cik Tahir PhD dari Universiti Sultan Abdul Halim Kedah. Before we continue to the second speaker, Associate Professor Henry from Raharja University, Tangerang, West Java, we can to look the song by video. Kang Indah Gawilang will share. Karena dahulu kita tak guna high tech dan fintech dan tech lain, kita cuma gunakan
yang biasalah handy talkie atau apa ini. Mau bercinta pun kita kena pakai break. Kita coba dengar dulu satu break daripada baby boomer bagi yang lahir tahun 60, tahun 70. Biasa nih, tapi anak yang lahir 80 dah tak tahu apa. Silakan Pak Henry. Ya. Yeah, you are the second speaker, Pak Henry. Just right now you can talk. Oke, sebentar. Silakan. Screen will be to you. Oke. Coming. Jadi kalau ini Pak Saputra masa itu mungkin sudah tahu break. Kalau terutama di proses kamling, Pak. Service oriented analysis and design. Udah jelas, Pak. Very clear. Oke, baik. Thank you very much, Profesor Reza. Kemudian Mr. Tahir, PhD, and all of in this room. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuai dengan topik bahwa kita akan bincang mengenai fintech and software engineering advance. Satu di antara tadi Mr. Tahir sudah menyampaikan beberapa praktek katakanlah happening atau yang paling updating, bahwa misalnya bagaimana teknologi-teknologi pembayaran keuangan yang kita sebut dengan fintech, yang paling terkenal itulah Alibaba seperti yang beliau sampaikan tadi. Di dalamnya itu ya tentu ada front end, ada back end, dan semuanya itu adalah menggunakan software. Mr. Tahir, saya ingin informasikan bahwa ada kabar katakanlah mungkin yang cukup mengagetkan bagi pengembang software terutama di Indonesia, kemudian kepada peserta semua. Misalnya beberapa hari yang lalu sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh para penggiat HAM terhadap software yang dikembangkan di Indonesia, yaitu software Peduli Lindungi, dinyatakan bahwa software tersebut melanggar hak asasi manusia, katanya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya membahas sama mahasiswa pasca sarjana saya di UR bahwa satu di antara yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan pengembangan software dalam tatanan katakanlah dalam hal ini kita sebut dengan software engineering advance itu adalah legacy, begitu kan. Di bagian yang lain katakanlah bisa disebut kita dengan bisa jadi itulah sebuah bad practice maybe or something like better practice. Di Indonesia kita sudah mengetahui, kami informasikan kepada Mr. Tahir bahwa beberapa ruas tol di Indonesia saat ini beberapa bulan terakhir ini sudah ditanamkan, saya yakin mungkin di Malaysia sudah lebih dulu, beberapa kamera yang berkecepatan tinggi yang disebut dengan cara kerjanya adalah face recognition, kemudian image processing, so on. Seperti itu dalam rangka apa? Dalam rangka software ini dibantu untuk melaksanakan enforcement atau penegakan hukum terhadap lalu lintas yang ada di Indonesia. Permasalahan legalitas di dalam advanced software engineering juga terjadi di sini, bahwa ketika software itu dikembangkan kemudian sudah dirilis oleh Polri Republik Indonesia bahwa kecepatan berkendara di tol itu dibatasi oleh pengembang software itu dalam bentuk sebuah algoritma. Kecepatan minimum adalah 60 km per jam, kemudian kecepatan maksimum adalah 120 km per jam. Di bagian yang lain pihak praktisi hukum menyatakan this is wrong, itu adalah sebuah algoritma yang salah karena melanggar aturan, karena kecepatan di tol itu adalah 60 sampai 100. Algoritma harus ditinjau ulang sedemikian rupa. Pertanyaan berikutnya adalah metode apa yang dilakukan untuk menjawab atau membuktikan permasalahan pertama, apakah betul bahwa pengembangan misalnya dalam hal ini software Peduli Lindungi itu melanggar hak asasi manusia. Algoritma mana yang dinyatakan itu melanggar hak asasi manusia, atau sebaliknya algoritma mana yang bisa menjawab antitesis bahwa itu tidak melanggar hak asasi manusia. Di bagian lain kasus yang kedua yang tadi saya sampaikan, akhirnya misalnya para pengembang
sebuah tilang di jalan tol Indonesia itu akan membuka kembali bagaimana algoritma yang dikembangkan sehingga bisa ada sebuah penyesuaian yang tadinya 60 sampai 120, kemudian di bridge di spasial sedemikian rupa menjadi dua bagian. Kalau di dalam kota adalah 60 sampai 80, kemudian kalau di luar kota 60 sampai 100. Itu semua sebenarnya berhubungan dengan service oriented analysis and design pada tatanan kalau misalnya tadi Mr. Taher itu berbicara pada fintech, software dikembangkan juga di fintech gitu. Kalau sekarang saya lebih cenderung kepada berbicara pada formal method untuk membuat sebuah software, kemudian itu diperhatikan sedemikian rupa. Karena itu misalnya tadi Cik Taher sudah menyampaikan dan nanti di dalam sesi tanya jawab saya yakin bisa dielaborasi lebih dalam. Yang terjadi saat ini adalah kita harus betul-betul menyadari hampir seluruh tatanan dunia, termasuk pada tatanan yang tadi Mr. Taher sampaikan, Ukraine and Russian sekarang lagi berkonflik, dan kalau kita ketahui bagaimana misalnya beberapa waktu yang lalu, mungkin belum 3 hari, itu sebuah senjata yang berkecepatan sangat tinggi, supersonik begitu, 3 kali kecepatan suara itu bisa digunakan oleh Rusia untuk menyasar beberapa objek yang harus dilumpuhkan. Tapi yakinlah bahwa itu semua ada sebuah software yang ditanam di dalamnya dan itu adalah back end begitu kan. Tadi Mr. Tahir menyatakan misalnya kalau kita membeli senjata misalnya bagaimana dengan software back end tersebut harus kita katakanlah adopt juga atau tidak begitu. Nah, itu menyatakan bahwa misalnya kalau di sini saya ingin sampaikan misalnya ya tentu saat ini pada dunia saat ini bahwa itu transaksi harian begitu, tadi di Malaysia disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan transaksi itu sudah banyak menggunakan fintech begitu kan. Di Indonesia juga demikian, Mr. Taher, ada beberapa kegiatan-kegiatan bahkan di transaksi Indonesia terutama yang citizen common begitu kan atau generasi-generasi milenial yang ada di kota, maka pembayaran menggunakan digital currency itu lebih diminati, Mr. Taher. Mengapa demikian? Karena biasanya ada diskon, begitu kan? Di satu sisi sebenarnya ini sudah relate dengan slide yang saya sampaikan ini bahwa proses bisnis, kemudian people, machine, component, organization, so on, itu semua sekarang sudah mesti support by information system, support by software, back end or front end begitu. And then kita juga mesti menyadari bahwa everything is control or support by system, by software begitu. Nah, inilah yang tadi kalau misalnya kita baca kemudian kita telaah lebih dalam apa yang menjadi landasan laporan para penggiat HAM yang ada di Amerika Serikat menyatakan bahwa aplikasi Peduli Lindungi yang dikembangkan diterapkan Indonesia itu ada dugaan bisa melanggar HAM. Mengapa demikian? Karena dia itu mengontrol bagaimana mobilitas dalam hal ini masyarakat yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana status COVID-nya begitu kan. Dan itu kalau misalnya bisa diolah dalam sebuah kegiatan yang disebut dengan event log, berarti catatan-catatan penyakit COVID, kemudian penyakit apa yang menyertai COVID itu, kemudian pesan-pesan apa yang ada di handphone para penderita COVID atau yang tidak, itu semua masuk kepada dalam sebuah database. Yang di dalam database ini nanti dengan menggunakan pendekatan misalnya service oriented design, maka akan muncul sebuah software yang nanti salah satunya adalah berfungsi untuk discovery knowledge, untuk mengetahui ilmu-ilmu baru apa, pola-pola baru apa yang terjadi dengan misalnya penderita-penderita COVID itu. Misalnya bisa diketahui bahwa para penderita COVID dengan umur sekian, dia itu tidak patuh misalnya dengan karantina, kemudian dia itu berkeliaran tidak bergejala, tapi pada bagian yang lain bisa menularkan misalnya kepada misalnya umur yang ada di atas misalnya 50 sampai 60. So, what's next begitu kan? Apa yang harus dilakukan dengan discovery itu? Maka perlu dikembangkan sebuah software, sebuah modeling gitu kan. Ada mahasiswa saya dari Pasca Sarjana suatu saat akan diskusi bagaimana aplikasi mengenai penanggulangan COVID ini ada di suatu negara yang
yang bersangkutan itu terlibat. Poinnya adalah bahwa segala sesuatu saat ini, baik fintech, kemudian transaksi, kemudian kegiatan-kegiatan, bahkan Ukraina dan Rusia itu sekarang lagi berkecamuk sedemikian rupa, itu semua tidak lepas dengan adanya dukungan dari sebuah software. Gitu. Nah, misalnya hal-hal ini sehingga kita bisa mengetahui atau kita bisa mengembangkan sebuah aplikasi, sebuah sistem informasi yang nantinya itu bisa make a better lives, bisa membuat kehidupan itu bisa lebih baik. Seperti tadi disampaikan oleh Mr. Cek Taher bahwa kalau di Malaysia transaksi harian itu orang lebih banyak menggunakan digital currency, begitu kan, tidak pakai uang lagi. Kalau di Indonesia, Cek Taher, you know about uang palsu, Mr. Cek Taher. Jadi karena transaksi terutama di kota-kota kecil itu masih banyak menggunakan uang kartal dan itu belum menggunakan teknologi sekarang fintech dan sejenisnya itu, maka itu digunakan atau disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencetak uang-uang palsu. Jadi dengan adanya sebuah software termasuk fintech di dalamnya dengan pendekatan advanced software engineering dengan misalnya reverse engineering, maka bisa diciptakan sebuah software yang bisa menggantikan mata uang pada suatu ketika. Tapi nah ini yang cukup menarik, nanti mungkin bisa tanya sisi tanya jawab kepada Mr. Cek Taher. Apakah perbankan itu nanti akan menjadi merugi, begitu kan? Kalau misalnya software fintech itu dilakukan sedemikian rupa secara masif dengan pendekatan yang saya sebut tadi, service oriented software. Jadi software itu dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Jadi kalau di Indonesia itu saya yakin Mr. Cek Taher sudah juga mengetahui bahwa sebelum adanya aplikasi atau sistem informasi yang tadi Mr. Cek Taher sampaikan, di Indonesia Mr. bahwa kalau ingin mengirim uang sekitar 1 dekade yang lalu, itu si penerima harus punya rekening. Kemudian atau dia bisa melalui pos sehingga dia tidak mempunyai rekening tapi dia menerima kartu pos, kemudian kartu pos itu disampaikan di para penerima dalam kantor pos, kemudian baru diterima uangnya. Tapi saat ini dengan pengembangan teknologi yang berbasis software service oriented di Indonesia dan yakin juga di Malaysia juga sudah terjadi, maka kalau kita mau mengirim uang, penerima tidak wajib memiliki rekening, begitu. Tapi Mr. Cek Taher bahwa di Indonesia karena masih melibatkan banking, maka banking tetap punya kesempatan untuk mendapatkan sedikit penghasilan dari situ. Karena setiap transaksi beberapa dia mesti dapatkan. Nah, ini adalah formal definisi, saya kira ini dibaca saja. Tapi pada intinya, pada prinsipnya, baik itu fintech teknologi, kemudian control system, bahkan bisa jadi misalnya dalam hal ini adalah misalnya dalam rangka misalnya war komponen dan seterusnya, itu semua hal-hal yang penting sebenarnya adalah relationship, kemudian komponen, kemudian prinsipal, begitu kan. Seperti misalnya yang terjadi dengan kegiatan-kegiatan sekarang yang sangat misalnya sangat akan dihadapi di Indonesia, Cek Taher, bahwa sebentar lagi akan ada mudik lebaran lebih kurang sekitar 74 juta. Itu orang bisa mudik, begitu kan? Kita punya penduduk 270 juta lebih, dan 70 juta di antara itu akan mudik dari satu kota ke kota yang lain. Permasalahannya adalah Mr. Cek Taher, kami informasikan bagaimana mendeteksi katakanlah potensi permasalahan terhadap mobilitas penduduk itu, baik yang menggunakan sepeda motor, kemudian kendaraan beroda 4 dan seterusnya. So far so good. Berita baiknya ada beberapa, kalau yang ada di Jabodetabek itu bisa dipantau menggunakan pendekatan aplikasi yang dikembangkan dengan service oriented application. Tapi kalau yang di luar Jawa, Mr. Cek Taher, kami informasikan belum cukup tools atau aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu pemerintah dalam hal katakanlah mempersiapkan, termasuk di dalamnya bisa jadi misalnya katakanlah dalam hal ini untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan planning
pencegahan terhadap permasalahan-permasalahan itu. Kalau kita berbicara berarti ada di sini saat ini gitu. Service oriented analysis harus dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa misalnya kalau di Indonesia saat ini mengapa dikembangkan sebuah software yang berfungsi untuk melakukan penegakan hukum terhadap kecepatan yang ada di tol. Setiap jam, Mr. Cik Tahir, kami informasikan bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu bisa merenggut 24 nyawa manusia di Indonesia. Sangat-sangat tinggi. Dan lebih dari 31% penelitian itu menyatakan disebabkan oleh overspeed, kecepatan yang berlebihan, yang melanggar batas kecepatan. Sehingga karena itulah dikembangkan sebuah software bagaimana menegakkan katakanlah dalam ini rambu-rambu berlalu lintas, kemudian aturan-aturan berlalu lintas. Tapi Cik Tahir, kami informasikan bahwa Indonesia masih punya tantangan bagaimana misalnya mendeteksi, ada sebuah software yang bisa mendeteksi bahwa itu sopir lagi ngantuk begitu, sehingga harus ada sebuah informasi kepada para pihak yang terkait untuk melakukan rescue bahwa ini kendaraan sedang dikendarai oleh sopir dan sopir itu saya sering tuh ngantuk, saya itu sering. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa MTI saya mungkin bisa terdorong bagaimana bisa mengembangkan sebuah software dengan pendekatan service oriented analysis dan reuse engineering untuk mendeteksi sopir sedang ngantuk sehingga ada informasi yang diberikan kepada para pihak terkait segera melakukan rescue misalnya terhadap sopir yang ngantuk itu sebelum terjadi kecelakaan misalnya. Nah, pada bagian lain ini Cik Tahir, kalau misalnya case problem yang saya tampilkan di aplikasi ini termasuk mahasiswa-mahasiswa saya, kemudian para peserta webinar yang juga menghadiri ini. Tapi saya tidak berbicara pada case yang ada di teks ini, saya ingin menyampaikan begini. Peduli Lindungi itu adalah sebuah aplikasi sekarang nomor 6 paling ngetop Mr. Cik Tahir di Indonesia. Jadi yang paling ngetop misalnya ada Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada TikTok, begitu kan. Tapi yang paling ngetop dalam tatanan dia itu katakanlah kita sebut dengan istilah misalnya paling banyak dipakai itu Peduli Lindungi di Indonesia. Pertanyaannya adalah pada prinsipnya aplikasi pada Peduli Lindungi itu dia itu belum interconnected dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Misalnya ada sebuah mall yang besar begitu, kebetulan kami di Jabodetabek gitu kan, peserta banyak di daerah Jabodetabek termasuk mahasiswa saya lebih kurang sekitar 30. Misalnya kita ingin mengetahui ada seberapa banyak para pengguna software Peduli Lindungi yang ada di mall Indonesia, yang pengunjungnya per hari itu di akhir pekan bisa mencapai 40.000 orang. Berapa orang yang bandel? Dia itu misalnya dalam hal ini sebenarnya terjangkit COVID tapi tetap masuk. Itu belum terdeteksi menggunakan software Peduli Lindungi dengan sangat baik begitu kan. Kalaupun terdeteksi belum ada sebuah reuse engineering, reuse software engineering yang bisa melakukan sebuah discovery sehingga bisa mengetahui kalau mall ini sekian orang, misalnya kalau mall itu sekian orang, kalau mall A sekian orang, sehingga bisa dilakukan sebuah decision oleh para pihak yang terkait untuk menyatakan misalnya ada sejenis himbauan atau sebuah tindakan-tindakan bahwa misalnya katakanlah mungkin 10% dari pengunjung mall yang ada di mall Indonesia pada tanggal sekian itu terjangkit COVID, sehingga yang harus dilakukan adalah misalnya A, B, C. Nah, itu memerlukan pengembangan software yang harus dilakukan dengan pendekatan dalam hal ini yang kalau saya sebut di sini, itu di materi saya adalah softwarenya itu harus dikembangkan dengan services oriented. Jadi pelayanannya itu untuk apa begitu kan? Kalau tadi Mr. Cik Tahir menyatakan misalnya banyak menyatakan software dikembangkan untuk fintech. Kalau misalnya yang lagi ini sekarang kita lagi menghadapi COVID misalnya, maka perkembangan software untuk pelayanan penanggulangan COVID itu perlu dilakukan dengan baik. Di sisi yang lain, ini juga menjadi tantangan di Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini 2 tahun terakhir karena COVID, ya mungkin di Malaysia juga ya Mister ya,
itu stagnan begitu kan, bahwa terakhir ada 4,9 di Indonesia begitu kan, dan itu turun. Pendapatan negara gitu ya tentu juga turun. Akhirnya APBN itu menjadi berdarah-darah, blooding begitu kan. Satu di antaranya itu adalah karena aplikasi pajak yang belum terkoneksi satu sama lain. Mahasiswa saya sebagian besar mengetahui persis bahwa di Indonesia, Mr. Cetahir, saya informasikan termasuk rekan-rekan yang ada di ALC, hampir seluruh transaksi yang ada di Indonesia itu ada pada bagian bawah yang disebut dengan tax pajak, misalnya 10%. Dan itu dibayar oleh semua customer. What is the problem? Apa masalahnya? Pertanyaannya adalah, apakah pajak yang dibayar oleh customer terhadap para katakanlah pelaku usaha itu betul-betul masuk ke negara atau tidak? Kalau dia itu belum ada sebuah software yang dikembangkan dengan pendekatan services oriented analysis design and development software, maka diduga mungkin tidak masuk semua kepada pendapatan negara begitu. Lain cerita yang tadi Mr. Tahir sampaikan, kalau dia itu sudah menggunakan software misalnya dengan fintech, kemudian dengan bank atau hal-hal yang lain. Tapi kalau dia menggunakan blockchain, memang Mr. Tahir di Indonesia masih didebatkan oleh para pelaku ekonomi, terutama yang di negara, kemudian pada bagian yang lain para pengembang software, termasuk legal misalnya, karena kalau dia peer-to-peer transaction tanpa menggunakan jasa bank, maka itu sebenarnya kan tidak ada pemasukan dari pengusaha-pengusaha yang lain begitu dalam banking, termasuk negara kalau tidak hati-hati begitu kan. Maka itu juga menjadi, katakanlah mungkin dalam hal ini kita sifati bahwa ada potensi-potensi pendapatan negara yang loss, yang tidak didapatkan sebelumnya, itu menjadi misalnya bagian dari pendapatan negara. Dan itu bisa didekati dengan aplikasi pajak misalnya yang dilakukan di Indonesia. The next problem, berapa menit lagi ya Prof. Reza? The real problem, saya yakin ini adalah sebuah permasalahan. 7 menit lagi Pak. 7 menit lagi. Oke, ini sebuah permasalahan yang harus dijawab dengan mengembangkan software dengan pendekatan services, software engineering, permasalahan integrasi. Yang tadi saya sampaikan bahwa pada tahun 2019 di Indonesia itu puncak-puncaknya itu Mr. Cetahir COVID. Dalam satu hari bisa 33.000 begitu kan. Sehingga pada saat itu banyak sekali katakanlah yang fatalitas. Mengapa demikian? Karena satu di antaranya adalah belum adanya sebuah sistem informasi yang terintegrasi antara klinik satu dengan rumah sakit. Kemudian antara rumah sakit dengan PMI, antara rumah sakit misalnya dengan apotek, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga beberapa misalnya yang menjadi permasalahan real di lapangan, masyarakat berbondong-bondong menuju sebuah rumah sakit tanpa mengetahui apakah fasilitas di rumah sakit itu cukup memadai atau tidak. Kemudian apa yang juga yang terjadi, masyarakat itu mencari rumah sakit untuk perawatan COVID dengan bermodalkan misalnya alamat tanpa mengetahui apakah fasilitas untuk perawatan, dokter cukup atau tidak, obat cukup atau tidak, dan seterusnya. Sehingga itu menyebabkan sebuah fatalitas yang sangat tinggi. Pada bagian-bagian yang lain, misalnya penyangga Jakarta waktu itu cukup sebenarnya rumah sakit, tapi informasi itu misalnya tidak terdistribusi dengan baik. Mengapa itu terjadi? Integrated problem. Permasalahannya integrated. Dan tantangannya adalah itu para pengembang software. Berarti kalau di mata kuliah saya sampaikan itu adalah menjadi tanggung jawab knowledge engineer. Berarti orang-orang yang berbasis IT harus mengembangkan sebuah software berdasarkan domain-domain bisnis sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi para mahasiswa saya atau para katakanlah yang masih menuntut ilmu di bidang IT, informasi sistem, misalnya teknologi information, computer system, dan lain-lain, so on. Satu di antaranya adalah permasalahan integrasi. Ini di mana-mana gitu kan yang menjadi, terutama di negara Indonesia. Misalnya Mr. Cetahir, saya informasikan saya terlibat di pengembangan sebuah smart city di sebuah kota di Indonesia, punya aplikasi lebih kurang sekitar 371 aplikasi, dan yang terintegrasi satu sama lain di Pemda itu tidak lebih dari 30%. Sisanya itu berdiri apa ya?
Sorry, satu-satu gitu. Pemda itu local government maksudnya. Local Yes, government. iya, bukan local daerah. government. Tapi misalnya katakanlah contohnya Prof. Reza, for example, ada sebuah pemerintah kota atau kabupaten, dia itu mengembangkan sebuah aplikasi, sebuah sistem informasi dalam rangka melaksanakan kegiatannya dan melayani masyarakat. Ada 371 software yang sudah dia kembangkan. Hmm. Kemudian setelah kita teliti dengan tim auditor, ternyata tidak lebih dari 30% yang terintegrasi satu sama lain. Hmm. Sehingga misalnya para pemimpin itu menyatakan ini sistem informasi sudah banyak, tapi saya tidak dibantu untuk membuat sebuah planning, perencanaan skala prioritas apa yang harus saya rencanakan untuk pembangunan 1 tahun ke depan yang betul-betul berdasarkan data dan informasi yang sudah ada di 371 aplikasi itu. Itu adalah tantangan-tantangan yang lain. Saya yakin itu juga terjadi di kota-kota yang lain di Indonesia. Sehingga misalnya permasalahan ini ya tentu ada programming language, kemudian platform, kemudian model, style, protokol, data format, dan seterusnya. Yang tentu kalau misalnya kita hubungkan dengan teknologi masa kini, maka misalnya ini dituntut misalnya sekarang, misalnya kalau data format, ya tentu yang dibutuhkan kita harus menjawab bagaimana data-data yang akan disajikan dalam metaverse. Dalam waktu dekat EKN Indonesia akan ada misalnya pada tahun 2024 sudah mulai. Pertanyaannya adalah apakah cara kerja dan prinsip metaverse akan diterapkan di EKN Indonesia yang baru itu? Kalau diterapkan misalnya bagaimana dengan data formatnya? Atau kalau dia itu misalnya memindahkan saja kotanya, semua PNS itu dipindahkan juga, Prof. Reza? Semua sistem birokrasi dipindahkan itu, ya saya kira itu adalah sebuah kebijakan yang katakanlah misleading begitu kan, yang mubazir, yang mengabaikan. Tapi kalau dia sudah harus menjawab dengan permasalahan-permasalahan itu dengan prinsip dan cara kerja, misalnya metaverse, bagaimana orang bisa melayani dengan berbagai cara, tapi itu tentu dengan ada efisiensi di dalamnya, ada efektivitas di dalamnya, ada prinsip-prinsip misalnya DJI di dalamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini petanya seperti ini. Kalau kita berbicara pada tatanan global, saya yakin kita semua, termasuk Mr. Cik Tahir juga memahami bahwa misalnya satu di antara misalnya sistem perbankan yang ada di dunia, ya ada beberapa yang sudah interconnected begitu, ada beberapa yang belum misalnya, sehingga ada bank di Indonesia yang harus berdiri di Malaysia begitu kan, ada bank Indonesia yang harus berdiri di Arab begitu. Apakah memang perlu dibutuhkan sedemikian rupa atau tidak gitu. Oke, karena waktunya terbatas, maka untuk memecahkan permasalahan integrasi itu, satu diantaranya adalah yang disebut dengan bridge. Bagaimana membangun jembatan-jembatan itu. Misalnya ya tentu kalau sudah kalau kita tahu misalnya visa begitu, tentu sudah ada bridge sehingga kartu visa bisa digunakan di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, kemudian Europe, so on begitu kan, itu dia punya bridge. Tapi di Indonesia misalnya bridge ini masih sangat dibutuhkan, sehingga aplikasi-aplikasi yang tadi bukan hanya pada tatanan pemerintah daerah satu demi satu, tapi bagaimana misalnya interconnected antara pemerintahan daerah yang ada di Indonesia, termasuk bukan hanya misalnya aplikasi satu departemen atau satu kementerian, tapi bagaimana interconnected antara misalnya dalam hal ini kalau mau mudik, maka akan ada sebuah software yang interconnected antara Kementerian Perhubungan, kepolisian misalnya, kemudian rumah sakit, kemudian mungkin perekonomian dan seterusnya, sehingga bisa diketahui lebih awal apa yang akan terjadi dan bagaimana kita menanggulangi itu, tapi dengan catatan harus disupport, harus didukung dengan penggunaan sebuah software, di mana software itu harus dikembangkan dengan pendekatan, satu diantaranya itu adalah services oriented. Jadi kita mengembangkan sebuah software itu dalam rangka memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan, termasuk di dalamnya adalah memecahkan permasalahan real yang ada di masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Thank you for all. Saya kembalikan kepada Prof. Reza. Wah, boleh applause. Menarik ini apa yang disampaikan. Jadi beberapa word tadi mungkin Cik Tahir belum familiar. Jadi kalau di sini dikatakan Pemda itu singkatan pemerintah daerah. Maksudnya local government. Ya, local government. Oke. Ya. Kalau dibilang apotek itu maksudnya farmasi.
Karena di Malaysia Pak nggak dikenal apotek. Oh iya, iya, Nah, iya. jadi apotek itu ternyata bahasa Belanda. Oh. Jadi kita kan jajahan Belanda ya, kita pakai apotek. Jadi di Malaysia itu kalau ada orang Malaysia yang baru pertama datang ke Jakarta ini apotek itu dia tanya apa itu apotek, dia tak paham. Kalau kita bilang itu farmasi, oh baru dia tahu. Toko Oke, obat, oke, dia tahu. oke. Nah, oke, ini ada pertanyaan sudah disampaikan direct to my email. Jadi saya kena baca ini untuk Cik Tahe dan juga untuk Bapak Henry. Nanti Oke. tadi saya tanya, saya lihat Nasya ada angkat jari tadi, apa dia nak nanti lepas ini boleh ya? Iya, Pak. Oke, Cik Tahe ini from Hartini. Dia tanya, from Vira untuk Hartini kepada Pak Henry. Dia tanya macam ini, Cik Tahe, di Indonesia selama COVID sangat banyak worker yang kena impact itu menggunakan fintech untuk dia boleh dapat pinjaman wang. Namun banyak case juga yang berlaku abuse of debt collector. Abuse of debt collector. Sehingga telah menjadi case bagi polis yang meningkat. Bagaimana fenomena ini dekat Malaysia? Apakah berlaku perkara yang sama? Itu pertanyaan. Kemudian yang kedua, tadi ada yang menarik dari Cik Tahe about Islamic fintech. Bagaimana respon mufti, government dan public? Adakah akan menjadi suatu new opportunity di hadapan? Itu kepada Cik Tahe ya. Ini kepada Pak Henry dari Hartini ini. Tren software dewasa ini begitu cepat berganti dengan yang baru dan smart. Sebenarnya bagi korporasi dan institusi, bagaimana cara terbaik dalam memilih software yang berkepanjangan boleh digunakan, maksudnya itu continued use lah. Ya, jangan tiba-tiba sudah ketinggalan zaman atau gimana. Kemudian yang kedua dia tanya, di Indonesia apakah bebas saja untuk memanfaatkan software dalam public maupun dalam business service? Adakah kontrol atau etik code council, jadi Dewan Etik, yang akan memberikan fine ataupun denda bila merugikan orang banyak atau publik? Itu dua pertanyaannya, ada 2, 3, 4, tapi saya buat sajalah biar masanya. Oke, Nasya mungkin nak tanya direct, silakan kepada siapa. What do you want to ask? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nasya Safira Raharja dari Universitas Raharja. Ada Raharjanya juga di ujungnya, jangan-jangan ownernya nih. Bukan Pak. Cuma sama aja namanya. Sama aja. Boleh jadi calon rektor masa hadapan nih Pak Warek. Amin. Ya, amin. Jadi gini, aku mau tanya ke Pak Muhammad Tahir. Jadi kan tadi Nasya sempat baca ada Bitcoin untuk penggajian seperti itu, untuk pembayaran lah ya. Karena di Indonesia ini kan untuk Bitcoin dan lain-lain itu belum bisa, karena memang undang-undangnya belum ada lah dan belum jelas seperti itu. Nah, untuk di Malaysia sendiri ini apakah Bitcoin itu sudah ada undang-undangnya, dan apakah Bitcoin itu hanya untuk penggajian seseorang atau bisa dibuat apa ya, kayak semacam transaksi kayak misalkan ke minimarket or semacamnya lah, seperti itu. Hanya itu aja. Terima kasih. Bagus, nanti Pak Henry tolong dicatat alamatnya, kita dari LC akan kirim hadiah lebaran yang bagus untuk yang Nasya tanya. Siap. Jadi dikirim hadiah dari Kedah nanti oleh Cik Tahe lewat. Oke, Cik Tahe, you can to answer right now. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh. Boleh dengar. Okey.
untuk soalan yang pertama tentang fenomena di Malaysia tentang kita panggil Fintech. Fintech case ilegal. bukan di segi pajakan lah yang Oh, ya. ada susah nak dapat balik kan pinjaman daripada apa panggil orang yang tidak berpinjaman itu kalau tak guna fintech kalau sebab tu dia ada etik ya. Kita ada Islamic etik ada etik ataupun kita ada pemenyam kalau tak guna fintech dia panggil collateral. Collateral ni cagaran sebagai pajak tadilah. Untuk fintech okey dengan jumlah yang banyak kalau nak penyam kemungkinan dia ada dua perkara yang kita hati kat sini. Yang pertama dia tak ada cagaran seperti kita panggil komoditi atau benda yang kita contohnya kemungkinan kita letak geran tanah dan sebagainya. Sebab tu fenomena di Indonesia dan di Malaysia agak sama. Sebab dia duduk di atas etik ataupun kita panggil dia ada kepercayaan. Contoh kita ada 3 kategori. Yang pertama kepercayaan tentang azab Allah Ta'ala akan tipu atas dia lah, iaitu apabila tak bayar hutang memang dia tak boleh masuk syurga. Walau dia kata dia amal puasa, kita puasa sebulan, dia puasa 2 bulan pun tak boleh pak. Hutang tu. Sebab tu bukan bergantung pada fintech, tak ada fintech, tapi bergantung pada personal, iaitu etik, kepercayaan seseorang itu terhadap balasan Allah Ta'ala akan timpa kepada orang yang memenyam ataupun orang yang ada hutang. Sedangkan Nabi SAW tidak sembahyang, tidak solat jenazah kepada orang yang ada hutang walaupun sikit. Nah, kalau dia bukan berdosa, dia tak ada salah pun hutang, tapi kerana dia tak bayar tu dia bersangkut dengan anak Adam. Kita panggil hablum minan nas. Dia tak ada. Fenomena ni sama, tak lagi juga. Bahkan kemungkinan di Malaysia ni agak tinggi di segi penyaman. Contoh home financing kita panggil, kalau bahasa itu penyaman beli rumah tu kadang-kadang dia tak bayar, so kena sita lah. Itu sama ya. Okay. Sama ya. Yang kedua iaitu Islamic fintech yang ditanya oleh Pak Rizal tadi. Bagaimana diterima ataupun tidak terima di Malaysia. Okay. Alhamdulillah fintech di Malaysia, Islamic fintech contohnya kita pihak kita panggil SC, Security Commission, yang jaga tentang panggil kita kena bagi dalam keuangan ni, kita kena faham, kita kena bagi 4. Yang pertama di segi banking yang kita tahu, yang kedua di segi capital market, money market, and then insurance. Okay. Yang duduk bawah SC, Security Commission, ataupun kita panggil Commission Security ni manata yang duduk bawah Bank Negara Malaysia adalah tentang banking dan insurance. Yang duduk bawah panggil SC itu adalah tentang capital market ataupun kita panggil money market, yang semua itu adalah investment. Okey, tentang Islamic fintech adalah capital market. So dengan secara tak langsungnya dia duduk bawah SC, Security Commission of Malaysia. So kat situ ada board panggil SAC, Syariah Advisory Board. So kat situ apabila kita masuk Islamic fintech, maka di segi masyarakat Malaysia sangat menerima lah di segi itu. Kita sebab dekat situ ada screening board. Screening board ni apabila masuk fintech dia ada screening. Syarikat mana yang punya pernah dengar patuh syariah? Tak tahulah. Di sini Dewan Syariah Nasional. Kalau syarikat mana yang ada syariah compliant atau patuh syariah di screening oleh SC ataupun Security Commission
Commission punya. Kalau di Indonesia Cik disebut Dewan Syariah Nasional. Ya itulah ya tu. Okey. So alhamdulillah sekarang ni sebab makin bertambah. Cuma investor yang besar-besar panggil bos investor ni bukan kalangan orang Islam. Faham tu? Investor kebanyakan bukan investor yang big yang panggil multi level investor, bukan di kalangan orang Islam. Yang tu sebab Islamic fintech dia tak jadi besar portion dia. Dia masih kecil lagi. Sebab kalau kita banding dengan questioner memang besar sebab banyak orang bukan Islam yang jadi panggil multi level investor ataupun kita panggil orang duit banyak lah. Mungkinan orang Islam ni kalau di segi bank panggil retail bank, retail bank. Ada saving, ada investment sikit-sikit, taruh duit ETF ataupun duit jangka panjang tua tu. Okay. Yang tiga, kembali kepada Nasha Safira, alhamdulillah. Okey. Kita kena tahu apa istilah Bitcoin. Okey. Bitcoin ni kemungkinan kita tak boleh panggil dengan cara transfer, kita panggil salary transfer untuk kerajaan memang tak boleh guna. Tapi untuk syarikat, contohnya untuk syarikat awam ataupun kita panggil private company kot, private firms, ini sudah pakai kerana dia ada panggil, kita panggil ada persetujuan di antara kita panggil pekerja dan majikan. Apa majikan ni bahasa Inggeris panggil apa? Tukang. Ya, bos dengan anak bos. Okey, bos. Okey. Sebab apa dia pergi kat Bitcoin? Sebab Bitcoin ni dia turun kat situ, dia currency ni dia naik. Bahasa Arab panggil as-sarf. Gaji dia contoh dia dapat 25 bulan, tapi dia pergi ambil contoh dia tak ambil 25 bulan, tapi dia pergi ambil 30 bulan. Contohnya gaji dia $1,000. Tapi apabila dia diambil 30 bulan, gaji dia akan naik sebab cepat. Tapi kalau kita ambil gaji 25 hari bulan, dan kita ambil panggil dengan cara start transfer kepada bank, dia banyak tu ya. Kalau dapat panggil, kalau commercial bank panggil interest, kalau Islamic bank kita panggil profit, dia tak akan dapatnya tu. Tapi mana tahu kalau bayar dengan Bitcoin tu dia bayar sebagai lot. Contoh, ni bukan gaji macam saya lah, gaji besar-besar macam Pak Rizal lah. Ya. Satu bulan kemungkinan 10,000 apa? Itu file rektor harga lagi besar. Sebab apa? Okey, contoh saya nak bagi tahu sebagai panggil satu profesional diupah ataupun digaji oleh bank di Malaysia ataupun di Thailand pun baik, wallahualam lah. Sebab bank ni dia nak untung banyak, dia tak boleh untung daripada financing, tak dapat untung banyak. Tapi bank ni dia kena upah kepada profesional, orang yang kita panggil untuk investor kepada saham. Betul, contoh saham kita panggil forex lah, forex Islamic forex, dia ada forex. Dia upah seseorang tu, gaji dia per hour, 1 jam. Kita gaji saya per month atau per week. Per hours contohnya RM6,000 per hour. Tapi untuk gaji dia untuk dia labur dalam saham contohnya Islamic forex lah, contoh forex dan sebagainya. So yang tu tak panggil tak mampu nak bayar currency ni, duit ni. Sebab tu bayar dengan Bitcoin. Ada portion. Satu lot tu berapa? Okey, tak apa saya bagi kat ni. Okey. Dia pun okey dapat portion dalam saham tu. Asal portion tu saham dari bank. Bank tu daripada depositor. Boleh faham tak? Saya rasa Indonesia pun ada. Ada. Cuma tak keluar. Sebab apa? Apabila kita bayar gaji dengan Bitcoin ni, pihak kerajaan tak boleh nak trace bagi kita panggil kat sini income tax. Income tax. Ya, betul. Jadi, kalau dalam rupa Bitcoin ni, saya balik kepada Pak Henry tadi. Kerana apa? Kalau pakai fintech banyak hingga sampai kerajaan tak dapat hasilan, avenue akan merosot. Kat situ kita panggil di istilah ekonomi kita panggil
shadow economic ataupun ekonomi bayangan. Itu bahaya kepada negara. Sebab negara tak dapat apa. Sedangkan negara kena servis, public service. Kena buat jalan, kena buat apa lagi? Kena bagi benda tu benda ni kepada masyarakat awam. Jadi sikit lagi macam api makaskan. Duit tak ada dalam Ministry of Finance, tak ada duit. Nak bayar nak gaji staff-staff pun tak boleh sebab tak ada pendapatan. Wallahu a'lam. Okey, satu saja. Kalau ada nak tambah boleh lah. Terima kasih. Terima kasih Cik untuk Hairit dan Danang selepas Pak Henry menjawab dua pertanyaan sebelumnya. Okey, silakan Pak Henry dua pertanyaan dari Hartini tadi, nanti baru Mas Hairit dan Danang akan nanya apa lagi. Monggo Pak, dalam masa 7 menit, 5 menit. Oke, 5 menit. Oke, saya cepat saja. Thank you Prof. Reza. Jadi ada pertanyaan, ada tren software saat ini sangat cepat berkembang begitu kan. Kemudian dia itu cenderung semakin smart. Apakah ada strategi khusus untuk katakanlah mengantisipasi hal tersebut begitu kan? Strategi khusus yang betul-betul sekarang sangat dimanfaatkan oleh para katakanlah industri atau organisasi, perusahaan begitu kan. Biasanya pengembangan software itu dilakukan dengan pendekatan dua secara umum. Yang pertama itu adalah forecast. Berarti ketika kita membutuhkan sebuah software, aplikasi, maka kita pesan kepada pihak yang ketiga. Pertanyaannya adalah apakah nanti pihak ketiga itu betul-betul mampu menghasilkan software sesuai dengan requirement yang kita butuhkan, begitu kan. Kemudian yang kedua, biasanya perusahaan, organisasi, bahkan pada tingkat government sekarang itu yang sudah dikeluarkan oleh ICM, semakin maju sebuah organisasi termasuk negara di dalamnya dalam mengadopsi cara kerja dan prinsip information system atau teknologi informasi, itu adalah adanya suatu divisi khusus, ya, adanya suatu katakanlah kita sebut juga misalnya kalau di sebuah organisasi itu departemen khusus yang memang bertanggung jawab untuk mengembangkan software, aplikasi, sistem informasi sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian maka pendekatan pengembangan software yang digunakan dengan misalnya reuse engineering itu banyak dilakukan. Jadi saran saya satu di antaranya pendekatan yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah sesuai dengan referensi ICM, misalnya IEEE, itu organisasi apakah pada level privat, kemudian public, termasuk government, itu adalah ciptakan sebuah departemen khusus yang bertanggung jawab untuk mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan makin tinggi, makin bagus. Misalnya pada tingkat, misalnya kalau BCA itu dia sampai dipimpin oleh seorang direktur. Kalau negara dia itu sampai dipimpin oleh kementerian sekarang gitu ya, 10 tahun terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ditanya apakah ada sebuah katakanlah kode etik dalam pemanfaatan. Ya, dalam pemanfaatan. Yes, ada begitu. Walaupun kalau di Indonesia ini masih belum terkonsolidasi dengan baik. Mengapa demikian? Misalnya kalau di kepolisian untuk penegakan hukum, apakah software yang dikembangkan atau adopsi software yang dilakukan melanggar hukum atau tidak, itu ada yang disebut dengan Direktorat Kriminal Khusus. Nah, kriminal khusus itu satu diantaranya adalah hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi. Bahkan ada undang-undangnya yang disebut dengan Undang-Undang ITE. Ya, walaupun tantangannya adalah para pakar yang dinamakan dengan pakar tentang ITE itu belum banyak yang benar-benar core dari orang-orang yang computer science atau information teknologi atau teknologi informatika. Tapi rata-rata itu berasal dari hukum gitu kan. Saat ini sebenarnya sangat dibutuhkan, apalagi misalnya nanti akan ada sebuah implementasi di dunia metaverse, maka satu di antaranya itu adalah orang-orang yang bisa menguasai tentang hukum tentang informasi teknologi atau sistem informasi. Saya kira itu Pak Reza ya. Terima kasih dari saya. Baik, makasih. Kita waktunya kan sampai jam 3 nih, tapi betul. Tapi tadi di awal ada pengantar, bolehlah injury time lebih dari 5 menit setelah jam 3. Kita beri kesempatan kepada Mas Hairit dalam 1-2 menit. Apa yang ingin disampaikan Mas Hairit? Silakan. Selepas itu Mas Danang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini dekan Fakultas apa ini dari harganya? Iya.
Saya Hairit, kebetulan mahasiswa S2 Raharja dan Oh, dosennya ini Pak Hendrik sendiri. ya, Oke. silakan Mas. Iya, Jangan saya ngomong bahasa tertarik. Sunda ya, Pak Cik Tahir tak paham. Ya, sesunda juga nggak terlalu aktif, saya juga bisa. Jadi saya bahasa Jakarta aja. Kebetulan Ya, saya ya. orang Betawi. Kumaha. Ya, Pak Hendri, tadi kan kita tadi bicara tentang aplikasi ini ya, apa namanya, Peduli Lindungi yang boleh dibilang cukup sangat membuat masyarakat kita berbondong-bondong untuk mengdownload aplikasi tersebut. Betul. Memang awal-awal pertama adanya aplikasi ini memang belum begitu terintegrasi ke semuanya. Tapi sekarang ini kan sudah mulai semuanya sudah terintegrasi dari sampai ke mall sendiri, semuanya sampai rumah pun gitu kan, sampai rumah pribadi pun juga udah bisa pakai men-scan barcode-nya aplikasi Peduli Lindungi sendiri. Seperti itu. Nah, yang saya tanyakan adalah terkait dengan masalah isu yang beredar saat ini nih, yang lagi hangat-hangatnya adalah ada anggapan bahwa dari LSM Amerika yang mengatakan bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu melanggar HAM. Seperti itu, Pak Hendri. Nah, kita mungkin sudah dibantah oleh Menkes, cuman yang pertanyaan adalah mengapa LSM dari Amerika sendiri yang menyatakan statement seperti itu, mengapa bukan dari warga sendiri gitu kan? Kalau memang terkait dengan Peduli Lindungi melanggar HAM, di mananya melanggar HAM-nya, seperti itu Pak Hendri. Karena kita tahu bahwa Indonesia sendiri kan sangat penting sekali terkait masalah isu COVID sendiri. Seperti itu Pak Hendri. Thank you Pak. Sebelum dijawab Mas Danang, Cik Tahir, yang dimaksud dengan Peduli Lindungi itu adalah di sini untuk kita detect kita punya COVID itu nak pergi mall, masuk mall dia kena detect. Kat Malaysia apa namanya? Protection itu. Jadi Peduli Lindungi, care and protection. Itu untuk kalau masuk mall you kena kena periksa lah. Boleh you bagaimana you punya suhu badan kan? Itu di sini software yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Kalau Malaysia apa nama Cik Tahir? Malaysia kita panggil My Sejahtera. Oh, My Sejahtera. Malaysia Sejahtera. Sejahtera tu memang sejahtera lah. Jadi biarpun kurang uang sedikit sejahtera aja lah. Okay. Yeah. Mas Danang, what do you want to question? Ya, terima kasih Prof kesempatannya. Saya Danang dari Universitas Raja, kebetulan mahasiswanya Pak Hendri juga. Pada kesempatan kali ini ingin bertanya kepada Pak Hendri mungkin, tapi kalau ada korelasi dengan Pak Muhammad Tahir mungkin nanti bisa ditambahkan. Terkait dengan fintech, kita tahu sendiri artinya kan kita mentransfer sejumlah uang ke dalam beberapa aplikasi fintech untuk pembayaran dalam hal ini. Nah, kalau uang cash kan punya 100-200 ribu hilang, ya udah gitu, paling sedih aja gitu ya, paling ya gimana nih mau nyari gimana gitu. Tapi dengan adanya uang fintech, uang kita kan ada di suatu rekening gitu. Nah, apakah ada jaminan ataukah mungkin ke depannya akan ada regulasi atau kebijakan, ada jaminan seperti yang katakanlah di kita itu dari Gojek ada GoPay, jargon mereka jaminan uang kembali gitu, jaminan uang hilang kembali. Nah, apakah hal itu memungkinkan diterapkan gitu, bahwasanya kita sudah menyimpan banyak uang di beberapa aplikasi untuk proses pembayaran, tapi karena satu dan lain hal seperti yang tadi ditanyakan oleh Bu Astuti di dalam kolom chat ada terkait dengan hacker dan keamanannya gitu. Apakah nantinya akan ada regulasi yang bisa menampung hal ini, bahwasanya uang kita tuh dijamin aman, atau ini kembali lagi kepada kita sebagai pemilik akun dan kembali lagi kepada si penyedia jasanya gitu. Apakah ya kalau misalnya penyedia jasanya tidak menjamin hal itu ya udah gitu, ataukah mungkin kedepannya memungkinkan ada regulasi yang bisa menjamin uang-uang kita yang ada di dalam suatu rekening yang kita sendiri sebenarnya nggak tahu itu ada di mananya gitu. Kemudian yang kedua, singkat, terkait dengan adanya fintech, banyak fintech bahkan di Indonesia banyak sekali ya Pak Prof. Nah, apakah hal ini pada akhirnya mampu memberikan manfaat untuk khususnya untuk Indonesia yang mungkinnya dalam memberikan atau dalam proses-proses kebijakan ekonomi di negara masing-masing atau negara Indonesia?
Itu Oke. aja kurang lebihnya, Prof. Terima Oke, kasih baik. kesempatannya. This is the last question, and Pak Henry silakan sebelah itu nanti Tahir boleh menambahkan bagaimana terkait itu di Malaysia. Silakan Pak Henry. Baik, Pak Hairit, ini pertanyaan berat ini karena laporan itu baru keluar begitu kan, sekitar 2-3 hari yang lalu ada sebuah laporan dari LSM yang Danang Pak. Oh ya, enggak yang Hairit dulu yang mengenai Itu HAM nanti Danang. yang nanya bukan government Amerika, mungkin salah satu orang aja dari Amerika. Ya, betul. Jadi dia LSM. Jadi sebenarnya kalau kita baca lebih detail, apalagi kita dekati dengan computer science, berarti ada discovery di situ. Yang disampaikan itu lebih cenderung kepada penyalahgunaan data yang dihimpun melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada data-data pribadi dan data-data kesehatan itu adalah data-data pribadi. Ketika digunakan itu harus seizin pasien. Harus seizin otoritas. Nah, pemanfaatan data-data Peduli Lindungi itu di Indonesia diduga atau dinyatakan oleh LSM ini tanpa seizin warga Indonesia yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu. Walaupun kalau kita baca sebenarnya sudah ada sebuah declare bahwa kalau kita mau menggunakan itu, kita setuju bahwa data-data itu akan disimpan sedemikian rupa, tapi memang belum ada sebuah declare, sebuah pernyataan bahwa kita juga setuju bahwa data-data kita yang terhimpun di Peduli Lindungi itu berhak digunakan oleh pemerintah, oleh para pihak. Itu sebenarnya salah satu yang diiniin gitu kan. Seharusnya itu ada declare itu. Itu sebenarnya. Jadi diduga melanggar HAM itu adalah karena penyalahgunaan data-data dan informasi-informasi yang terdapat di dalam Peduli Lindungi itu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah sebenarnya keamanannya begitu. Sehingga kalau keamanannya itu tidak terjamin, bahkan pemerintah sendiri misalnya belum bisa menjamin, wah itu akibatnya lebih dahsyat begitu. Itu secara singkat pertanyaan dari Pak Hairit. Nanti Mr. Channel bisa tambahkan dalam perspektif beliau sebagai pakar beliau di bidang fintech misalnya. Kemudian yang dari Pak Danang menyampaikan misalnya apakah ada jaminan bahwa uang digital kita yang ada misal tadi Mr. C sampaikan itu di wallet itu apakah kalau hilang bisa kembali atau tidak. Itulah permasalahan yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu misalnya uang nasabah yang disimpan di bank ada jaminan dari negara. Ketika terjadi sesuatu maka negara akan mengembalikan sejumlah uang itu. Nah, kalau fintech ini yang ilegal belum ada jaminan itu. Maka misalnya saya adalah salah satu ketua asosiasi untuk auditor sistem informasi yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya kalau ada sebuah aplikasi yang ada hubungannya dengan transaksi keuangan, maka dia itu wajib diaudit. Nah, kalau sudah diaudit dan lolos, maka ada sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa ini dijamin keamanannya dan menjadi sebuah jaminan dari lembaga keuangan, misalnya termasuk misalnya contohnya kalau sekarang itu ada di GoPay, itu sudah diaudit. Ya, kalau belum, yang seperti tadi disampaikan ke pertanyaan Mr. Cik juga, itu yang terjadi dengan fintech ilegal. Ketika kita store, kemudian uang itu akan menjadi digital, maka kalau terjadi sesuatu tidak bisa kita tuntut atau tidak ada juga yang mau bertanggung jawab. Tapi kalau dia itu sudah disahkan ya oleh pemerintah, ada peraturannya kita mengenai itu. Misalnya kalau di bank itu LPS namanya gitu kan, lembaga penjaminan nasabah gitu, itu dijamin. Jadi pastikan legal, Pak Danang. Kalau tidak legal tidak ada jaminan. Ke depan saya yakin ini akan menjadi sebuah isu yang mesti dijawab oleh pemerintah. Saya pernah menyampaikan Mr. Sik beberapa tahun yang lalu para turis yang ada di Bali itu melakukan transaksi menggunakan currency digital di Bali dan diterima oleh para pelaku usaha di Bali. Namun ketika mau diuangkan, mau dikonversi menjadi rupiah, BI di Bali menolak. Karena dia menyatakan ini belum sah di Indonesia. Kalau ada yang bertransaksi menggunakan Bitcoin misalnya, karena beberapa itu dinyatakan bisa dengan aplikasi misalnya currency itu, akhirnya dinyatakan oleh Kementerian Keuangan kalau mau menggunakan digital finansial itu gunakan yang sudah diakui di Indonesia supaya
Indonesia bisa menerima ketika itu mau dikonversi menjadi uang. Ya, Itu ya, kemudian itu baik. mengenai fintech. Ke depan sangat bermanfaat. Sangat Yes. bermanfaat karena bisa lebih efisien. Walaupun satu sisi tadi Mr. Cik menyampaikan ya negara akan mengalami Ya, kehilangan shadow economy. beberapa pendapatan gitu kan. Tapi sangat Shadow economy. bermanfaat, sangat bermanfaat. Ya, shadow economy. Tadi ada semacam ekonomi bayangan dan itu ya tidak bisa dipegang begitu kan dalam bentuk digital begitu kan. Saya kira itu mungkin dari saya Baik. secara singkat. Terima kasih Pak, very smart answer. Cik Tahir sekali menjawab Ibu Hastuti ini, Pak Henry adalah smart student, jadi beliau mahasiswi Unisham Pasca Sarjana yang tinggal di Jakarta Timur. Jadi beliau ini adalah student yang paling rajin dalam senior student lah. Cik Tahir yang kenal baik, saya sudah pernah janjian mau hangout di Jakarta Timur, tapi belum sempat lagi. Oke, buka puasa ya, Prof. Buka puasa nanti. Oke, Tahir, you can to answer yang relation dengan you punya statement lah, boleh. Security ya tadi. Okey, macam ni dia. Untuk jawab kepada dua-dua Danang dan juga Astuti tentang security ataupun jaminan security. Okey, senang. Kat sini sebagai saya mention tadi, saya bagi tahu tadi, kat negara Malaysia dia ada SC, Security Commission tu. Kat situ setiap 6 bulan dia keluar list nama yang register dengan kerajaan, list nama. So kita jangan ambil yang lain lah, kita ada yang list nama tu. Dan situ dia ada kategori 2 iaitu Islamic Fintech dengan conventional fintech. Dia ada nama tu. Kita boleh pilih. Tapi yang ada nama tu, yang tak ada nama mari platform lain jangan. Okey. Kata baik. Baik. Terima kasih, kita sudah guna injury time 5 minit. But Pak Henry maupun Cik Tahir akan saya bagi masa untuk closing remark dalam masa 1-2 minit. Silakan Pak Henry, mungkin ke hadapan kita perlu buat lawatan ke Kedah dan lawatan itu bukan hanya kita bawa koper tapi kita buat sebuah program. Dulu saya pernah bawa Unisba, lebih kurang 30 orang dosen-dosen dan mahasiswa pasca. Dan masa itu mereka presentasi, jadi kita ada juga Cik Tahir yang membantu waktu itu membuatkan e-proceeding dan sebagainya masa itu. Mengadakan international conference insyaallah. Baik. Silakan Pak Henry, mungkin ada closing remark. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih tak terhingga kepada Prof. Reza, kemudian Mr. Muhammad Ched atas kegiatan saya sebut dengan kuliah dosen tamu pada program MTI di Universitas Raharja. Tentu kegiatan ini nanti bisa ditindaklanjuti secara lebih baik, misalnya apakah joint conference internasional misalnya, atau misalnya katakanlah mungkin kalau di Indonesia itu disebut dengan ada sebuah program Kampus Merdeka Belajar, begitu ada beberapa mahasiswa atau dosen yang ada dari Universitas Raharja atau nanti beberapa universitas yang lain yang bisa berkunjung dan mohon diterima di kampusnya Muhammad Cik Tahir, begitu kan, sehingga kita bisa mengadopsi hal-hal yang baik atau best practice yang ada di Universitas Bapak, kemudian demikian juga misalnya sikap atau hal-hal yang lain yang bisa kita adopsi sehingga kita bisa kolaborasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, khususnya di Universitas Raharja. Yang berhubungan dengan materi hari ini adalah terima kasih Mr. Cek sudah sampaikan beberapa informasi terkini mengenai perkembangan fintech teknologi yang ada di Malaysia. Kita adalah negara tetangga dan juga satu rumpun, dan ternyata ada beberapa hal yang bisa di Indonesia bisa menjadi sebuah referensi untuk peningkatan bagaimana teknologi fintech itu paling tidak dalam sisi hukum begitu kan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan yang ada di Indonesia. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa saya yang juga sudah bergabung dan sangat antusias. Pertanyaan-pertanyaan juga tajam sehingga bisa mengelaborasi materi pada hari ini.
Demikian lebih Bagus. kurang mohon maaf, Prof. Reza. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pun Bapak Wakil Rektor smart person dan smart Waalaikumsalam. presenter. Jadi nanti Pak, karena di Unisam ini ada fakulti IT juga. Jadi nanti dosen Bapak yang lain bisa kita aturkan juga dengan dosen IT. Kalau Pak Tahir beliau itu kepada bisnis muamalah yang berkaitan dengan IT, nanti kawan beliau dari fakulti di sana disebut fakulti maklumat lah gitu, IT itu. Bawah fakulti muamalah. 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 Oke. Saya nanti jam 15.30 dengan Rano Karno ini. Jadi urusannya mantap. berkaitan dengan pembinaan generasi muda di era ke depan lah. Oke, Cik Tahir, boleh you closing 2 menit lebih kurang? Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Syahrul yang jemput saya. Sepatutnya saya off sebab saya sedang mengadakan final exam kepada pelajar S2, S1, Master S1. Mereka final exam lagi, kita UAS. Ujian akhir semester. Oke. So saya terima kasih banyak saya dapat maklumat daripada Bapak Hendri tentang engineering. Patutnya kita kena ada platform di segi engineering network yang tu kita kekurangan engineering network. Sebab tu kita dapat network yang pelbagai. Kita buat satu-satu network tu dia tak akan jadi kita panggil kerangka network yang sempurna seperti kita dapat maklumat orang yang positif COVID di hospital, tapi kita tak dapat maklumat atau apa kapasiti. Itu kemungkinan Bapak Hendri akan develop. Siap. Akan panggil add yang baru-baru. Itu hanya kita panggil database lah. Itu kekurangan database. Okey. Bagi saya terima kasih banyak semua yang join ataupun yang dekat sini. Dan saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Dunia di akhirat, insya-Allah yang baik daripada Allah SWT, yang tak baik daripada saya, dan ambil yang bernas-bernas, yang baik-baik. Yang tak baik itu satgi panggil buang. Wallahu a'lam. Okey, selamat sama buka puasa. Insya-Allah kemungkinan selamat hari raya selalu. Sama-sama, Pak Tahir. Baik, terima kasih. Dengan saya menggantikan gelas yang baru ini, berarti maknanya sudah masuk, sudah habis. Jadi daun sirih, daun kayu, terima kasih. Thank you. Kita jumpa lagi pada event yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa Pak Reza semua. Berbuka puasa. Assalamualaikum bersama-sama. Ya, see you next. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.